알잖아 어차피 쉬운 일은 없지만서도 난 네가 있었어 모두 다 괜찮아 사랑은 내게 다른 게 아니고 사진 속 우리의 웃음이 다야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Getsa Mutiara Putri, nomor induk mahasiswa 12292100030 dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat laporan keuangan aplikasi akuntansi part kedua menggunakan metode query melalui Microsoft Access. Langsung saja kita buka Microsoft Access-nya. Lalu kita buka data yang kemarin sudah kita kerjakan. Kali ini kita akan membuat form input jurnal transaksi yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan semua transaksi yang terjadi selama satu periode. Anggap saja 1 tahun. Pada video kemarin kita sudah membuat kode akun, tipe akun, kwitansi, dan transaksi. Kali ini kita langsung saja membuka tabel yang kwitansi. Lalu kita ke create, kita klik form. Nah, ini sudah jadi formatnya. Kita tinggal menambahkan tombol save agar nanti lebih mudah masukkan transaksi-transaksinya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik button di sini. Lalu ini kita pindahkan di mana saja bisa. Saya simpan di sini. Yang ini kita pilih pilihan kedua, record operation, lalu add new record, sudah, next. Ini yang teks, next, finish. Sudah begini, kita save. Kwitansi. Sudah begini, lalu kita coba ubah ke mode view. Ini sebenarnya sudah siap untuk menampung semua transaksi. Nah, walaupun belum sempurna, kita coba masukkan transaksi berdasarkan contoh yang kita punya. Kali ini saya diberikan contoh dari profil perusahaan sesuai video. Walaupun belum sempurna, form ini sudah siap ya. Kita mengambil contoh data dari profil perusahaan, model perusahaannya perusahaan jasa, bentuk usahanya klinik kesehatan, nama usahanya klinik kesehatan Dr. Farhan, periodenya 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Di sini di video contoh sudah ada transaksi-transaksinya, sudah saya tulis juga. Maka kali ini kita tinggal masukkan ke datanya. Yang pertama, nomor 1, tanggal 7 Januari, Dr. Farhan menyetorkan uang untuk modal tambahan sebesar 500 juta. Tanggal 7, uraian transaksinya, setoran modal Dr. Farhan. Ini di debit ya. Nama akunnya kas. Di debit 500 juta. Kita tambahkan di sini akun modal di sesi kredit 500 juta. Save. Nah, berikutnya nomor kwitansi 2 ada tanggal 21 bulan Januari 2020. Klinik Dr. Farhan membeli persediaan obat sebesar 100 juta.
uraian transaksinya, membeli persediaan obat. Ini obat-obatan bertambah 100 juta ya, di sini 100 juta. Lalu kasnya berkurang di sisi kredit kalau berkurang. Sudah. Lalu yang nomor kwitansi nomor 3 tanggal 21 Januari 2020. Klinik Dr. Farhan membayar beban akomodasi obat sebesar 2,5 juta. Beban sebesar 2,5 juta ya. Berarti bebannya bertambah. Beban akomodasinya bertambah di sisi debit 2.500.000. Lalu di sini kasnya berkurang karena dia membayar 2.500.000. Save. Lalu kita ke transaksi berikutnya. Nomor kwitansi 4 pada tanggal 18 Februari 2020. Dr. Farhan membayar beban listrik, air, dan internet sebesar 1,5 juta. Ini beban listrik, air sebesar 2,5 juta. Ini beban bertambah di debit berapa? 1.500.000. Ini kasnya berkurang. Sudah. Kwitansi nomor 5. Sudah. Kwitansi nomor 5 pada tanggal 28 Februari 2020. Dr. Farhan membayar gaji karyawan sebesar 25 juta. Ini beban gaji. Membayar beban gaji karyawan. Beban gaji 25 juta di debit, 25 juta di debit. Lalu kasnya 25 juta juga. Sudah. Lalu kita ke transaksi nomor 6. Pada tanggal 11 Maret 2020, Klinik Dr. Farhan menerima pendapatan dari perawatan pasien sebesar 125 juta. Berarti pendapatan tanggalnya berapa tadi? Tanggal 11 Maret 2020 menerima pendapatan dari perawatan pasien
sebesar 125 juta. Maka kasnya bertambah di sini di debit 125 juta. Dan ini pendapatan bertambah di kredit. Pendapatan 125 juta. Di save, kita sudah sampai nomor kwitansi 6. Terus sekarang kita ke nomor kwitansi 7. Tanggal 15 April 2020 membayar biaya promo klinik sebesar 50 juta. Membayar promo klinik. Berarti di sini biaya promo mana? Biaya promosi 50 juta. Di kasnya berkurang di sisi kredit 50 juta. Di save. Kita nomor kwitansi 8. Tanggal 20 Mei 2020 menanda pendapatan 60% dari biaya pengobatan sebesar 450 juta. Berarti 60%-nya tunai, 40%-nya di piutang. 60% dari 450 juta adalah saya hitung 270 juta. Oh, di sini uraian dulu. Uraiannya pendapatan karyawan, pendapatan PT, ini apa ini? RSTU, RP 50 juta. Tulis ya, 60%-nya di kas dan 40%-nya di piutang. Persennya piutang. Oke. Kasnya bertambah. Kas bertambah 270 juta, 60% dari 450 ya. 70 juta. Piutangnya di sisi sini. Piutang juga bertambah. Piutang juga sisi debit 180 juta sisanya. Dan ini pendapatan. Ini pendapatan sisi kredit 450 juta. 150 juta. Sudahnya ada 3 ini di save. Kita ke nomor akun 9 tanggal 12 Juni 2020. Uraiannya membeli tambahan perlengkapan sebesar 15 juta. Membeli perlengkapan. Ini di sini perlengkapan bertambah. Tambah 15 juta. Kasnya berkurang 15 juta. Di save. Lalu nomor kwitansi nomor 10 tanggal 3 Juli tanggal
tanggal 3 Juli 07 2020. Uraiannya membayar hutang sewa sebesar 25 juta. Hutang sewa hutang sewa sebesar 25 juta. Ini berarti hutangnya berkurang ya kalau di sisi debit. Nah, kasnya juga berkurang. Kalau kas berkurang itu di sisi kredit. Kebalikannya. 5 juta. Save. Nomor kwitansi 18 Juli 18 Juli uraiannya membayar hutang 25 juta. Yang tadi hutang sewa, sekarang hutang saja. Hutang nomor kwitansi 12 tanggal 18 Juli 2020. Uraiannya menerima pelunasan piutang dari PT RSTU tanggal 20 bulan 5 2020 sebesar 180 juta. Menerima pelunasan dari PT RSTU. Di sini kasnya dia bertambah 180 juta. Piutangnya berkurang. Piutang berkurang. Ini sudah. Nomor kwitansi 13 tanggal 2 Agustus transaksinya menerima bonus uang sebesar 25 juta dari PT RSTU karena sembuhnya 15 orang karyawan yang telah dirawat sebelumnya. Berarti menerima bonus dari PT RSTU. Di sini kasnya bertambah sebesar 25 juta. Baik juga. $25 juta. Pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya 25 juta. Kita ke nomor akun 14. Pada tanggal 17 September membeli tanah untuk perluasan klinik sebesar 300 juta. Membeli tanah. Akun yang bertambah itu akun tanah sebesar 300 juta. Lalu kasnya berkurang sebesar 300 juta. Di save. Nomor akun 15
pada 18 Oktober 2020, uraiannya membayar beban listrik air internet sebesar 1,5 juta. Membayar tagihan listrik air internet sebesar 1,5 juta. Rp1.500.000, kasnya berkurang. Sebesar 1.500.000. Kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Sudah 25 November 2020. Uraiannya membayar gaji karyawan. Beban gaji berkurang. Di sini beban gaji sebesar 125 juta. Lalu di sini kas berkurang 125 juta. Kemudian pada akhir tahun tanggal 31 Desember 2020, klinik Dr. Farham melakukan penyesuaian terhadap perlengkapan obat-obatan dan melakukan penyesuaian terhadap aktivitas tetap. Maka diperoleh data transaksi jurnal penyesuaian yang pertama. Kita nomor akun di sini 17 ya, nomor kwitansinya. Pada tanggal 31 Desember ini 2020, uraiannya perlengkapan yang terpakai selama tahun 2020 adalah 12.490. Berarti biaya perlengkapan tahun 2020. Di sini kita beban perlengkapan sebesar 12.490. Di sini yang berkurang adalah perlengkapan. Sebesar 12.490. Lalu 18. Sama tanggal 31 juga, karena ini masih transaksi jurnal penyesuaian. Uraiannya obat yang terpakai sama tahun 2020 ada 253 juta. Berarti ini persediaan obat terpakai selama tahun 2020. Di sini
biaya obat-obatan 253 juta. Ya benar, juta. Lalu di sininya biaya enggak, di sininya obat-obatan. Azan. Akuntansi 19. Salah satu jurnal penyesuaian yang ketiga. Di sini penyusunan peralatan tahun 2020 adalah 3 juta. Berarti di sininya tanggal 31/12/2020. Ini penyusutan peralatan dan nama akunnya biaya penyusunan peralatan sebesar 3 juta. Lalu di sininya akumulasi penyusutan peralatan ini 3 juta. 3 juta. Oke, sudah sama. Nomor akun tadi berapa? 19 ke 20 ya. 20. Penyusunan kendaraan tahun 2020. Enteng 1. 12. Penyusutan kendaraan di sini kita pakai biaya penyusunan kendaraan mana? Sebesar 12.500.000. 12.500.000. Di sini akumulasi penyusutan kendaraan 12.500.000. Bisa di akun yang terakhir nomor 21 ya, masih tanggal 31/2020. Transaksinya penyusutan gedung tahun 2020 sebesar 25 juta. Di sini biaya penyusutan gedung 25 juta benar. Akumulasi kita sudah menyelesaikan semua transaksi contoh. Jangan lupa di save. Satu sampai 21 kita sudah selesai. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di part ketiga berikutnya.